Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Duweno Chandrayana. Di hari ini kembali saya berada di rumah. Untuk kalian juga yang berada di rumah, masih berada di rumah, tetap berada di rumah. Bila tidak ada kegiatan atau bepergian, keadaan yang sangat penting sekali, ingat menggunakan masker dan gunakan waktu luang kalian dengan melakukan hal-hal yang positif, dan jangan kalian melakukan hal yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi ilmu dengan kalian. Di sini saya bukan mengajari kalian atau menggurui kalian, bukan. Saya juga masih pemula, baru belajar. Di sini saya akan membagikan teknik memainkan gener, yaitu teknik dasar, meliputi tentang geding, dan tetekep. Nah, saya juga tidak begitu mahir atau begitu pandai sekali. Di sini saya berbagi ilmu lah, sepengetahuan saya ya. Jadi di sini memegang panggul gener mungkin kalian semua sudah mengetahuinya atau bisa ya. Memegang panggul gener ini seperti menurut versi kalian masing-masing saja. Artinya nyamannya kalian cara megang panggul gener kayak gimana itu terserah kalian. Yang penting tidak sigug atau tidak kesusahan gitu ya. Itu nyamannya kalian saja megang panggul gener ini. Yang pertama mungkin bagi yang pemula bisa memukul gener dengan 4 daun gener ya. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Dan setelah itu kalian lakukan dengan berurutan atau beruntun. Nah, kalian lakukan ini terus menerus dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, terus sampai apa ya? Sampai kenyal ya, sampai lelah. Ya baik, coba kita lakukan. Nah, itu satu mungkin dibilang bisa satu teknik ya. Nah, untuk nekapnya ini, belajar nekapnya ini atau menekan gambarnya ini itu lumayan susah karena harus dilakukan dengan terus-menerus, dengan latihan terus-menerus. Jadi untuk yang pemula pasti tidak bisa nekap gitu ya. Ada juga yang pemula bisa nekap, itu sudah bisa menurut saya. Nah, ada yang ini caranya ya, jangan tangannya ini dikambangkan ya. Dikambangkan, apa nama bahasa Indonesia dikambangkan saya tidak tahu nih. Dikambangkan ya, gampang ya. Jadi tangannya ini harus berat ke bawah, harus nempel dengan daun genernya ini. Nah, tangannya ini harus berani tuyuh atau berani berkorban ya. Berani berkorban tangannya ini, kedua tangannya ini berani berkorban. Karena untuk menekap satu gamelannya ini dia harus berpindah-pindah. Contoh. Nah, dia harus korban, ini sakitnya luar biasa baru-baru latihan tuh. Tapi ketika dilakukan secara terus-menerus mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Sudah terbiasa sakit begitu ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua geding 6 ya, geding 6. Ini namanya geding 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti yang tadi, lakukan dengan terus-menerus berurutan dari besar ke kecil, dari kecil ke besar.
dilakukan secara terus-menerus. Dan setelah itu ada teknik dasar, teknik bagi yang pemula. Nah, bagi yang pemula ini ada ini versi saya sih ya, artinya bukan versi gimana ya. Saya dulu diajarkan oleh bapak saya begini. Jadi mungkin saya bisa transferkan sekarang. Ini kita bisa coba ya. Ini sangat mudah sekali. Mungkin satu motif ya. Ini yang kedua ada juga. Mungkin kalian lakukan itu terus menerus seperti biar tangan kalian itu menjadi lemuh ya. Harus memegang terus penghulu gender. Yang kedua ada sejenis bakelan. Ada lagi satu yang ketiga. Kalian pelajari saja ya bagi yang ingin belajar ya. Pelajari, coba saja di rumah terus menerus sampai tangan kalian ini menjadi lebuh gitu ya. Nah, yang ketiga. Jadi ketiganya itu baru dasar sekali, sangat-sangat dasar sekali. Nah, ketika nanti sudah kalian sudah menguasai ketiga teknik tersebut, maka kalian bisa akan lebih cepat atau temponya lebih cepat. Dan ketiganya itu sangat berguna sekali dalam pertunjukan wayang. Yang pertama, nah, tabuh yang itu atau gending yang itu digunakan pada saat keluarnya sangut, saudaranya dalam itu sangut. Yang kedua, nah itu keluarnya begawan atau pendeta, dan bisa juga dipakai pada saat adegan adegan perjalanan para ratu atau punakawan itu. Contoh. Lakukan saja dengan tahapan-tahapan. Untuk menjadi pintar itu sangat susah ya. Berarti nikmati prosesnya dulu.
saya akan berbagi sedikit-sedikit dulu. Yang kedua ada tabuh batel, itu yang digunakan pada saat keluarnya para raksasa. Ketika di temponya dipercepat, maka itu sangat mantap sekali, Mbak ya. Baik teman-teman, itu semua tadi yang saya sampaikan atau yang saya praktekkan itu adalah dasar-dasar bagi saya ya. Untuk kalian juga di rumah bisa dipraktekkan atau bisa dicoba-coba dulu, karena saya andaikan saja ketika kita membangun rumah ya, pertama apa yang kita harus bangun yaitu dasarnya terlebih dahulu. Sama juga seperti belajar ngener nih ya. Ketika kita ingin belajar mengenai ini, dasarnya harus kita kuatkan dulu. Seperti kata dosen saya di Isi Denpasar, dasar gener itu adalah batel. Kenapa demikian? Karena dari gedeg batelnya itu, si guru dari guru genernya ini, atau misalnya guru ini punya murid, gurunya ini sudah tahu. Ketika dia memberikan satu batel, bagaimana respon dari muridnya tersebut, gurunya sudah tahu ini bahwa bisa menjadi tukang gener atau tidak. Nah itu, jadi alangkah baiknya teman-teman mungkin pelajari dulu yang dasar-dasar. Untuk belajar yang misalnya tabuh sekar sungsang, sekar genotan dan lain-lain, itu sangat gampang apabila kalian sudah menguasai dasar-dasar dari memainkan gener ini. Seperti tadi ada gedeg 4, ada gedeg 6, itu kuasai dulu, dan tangan kalian ini supaya menjadi bersahabat dengan si gener ini ya. Itu saja sih kalau saya, itu saja. Benar. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian sudah menguasai teknik-teknik yang tadi saya sampaikan itu, maka untuk mencari satu tabuh itu sangat gampang sekali. Ini tabuh itu hanya mengingat-ingatnya saja. Tetapi kalau kalian sudah menguasai teknik yang saya sampaikan tadi itu, atau teknik-teknik dalam memegang panggul, mengedeg dan menekap, itu kalian pasti bisa mendapatkan satu tabuh. Dan intinya belajar dengan giat, fokus dalam mencari tabuh gener. Itu saja, kalian pasti bisa. Jangan menyerah terlebih dahulu lah. Saya dulu pertama kali belajar gener tuh memang nyah malunan gitu, artinya takut duluan. Jadi misalnya tabuh sekar sungsang itu kan terkenalnya sangat sulit sekali. Tabuh sekar sungsang, sekar genotan sangat sulit sekali. Apabila kalian lakukan, apabila kalian latih sesering mungkin, yakinlah pasti akan kalian dapatkan, pasti kalian bisa. Itu saja dari saya. Demikian dulu dari saya video ini. Apabila ada salah kata, ucapan yang tadi saya sampaikan atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan teman-teman yang menyukai video dari saya bisa menyukai atau like. Bagi kalian yang ingin kritik atau ingin memberi saya masukan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar saya rajin mengupload video-video yang mungkin menjadi pembelajaran bagi kalian semua, bagi saya juga, pengalaman bagi saya. Itu saja, terima kasih. Kembali lagi di video selanjutnya. Om Santi Om.